bersama. Mazmur pasal yang pertama. Kenapa Mazmur ini ditaruh di nomor 1 ya? Berarti ini Mazmur yang sangat populer, dan Mazmur juga bukan hanya populer, tetapi Mazmur yang juga mendasari semua Mazmur yang ada. Jadi Mazmur nomor 1 ini adalah Mazmur bukan hanya ditaruh di depan karena diketahui banyak orang, tetapi sebenarnya Mazmur itu adalah satu kunci untuk melihat Mazmur yang lain. Jadi Mazmur 1 ini adalah begitu singkat, tetapi itu meringkas seluruh Mazmur yang ada, yang dijelaskan sampai pasal yang 150 ya. Nah, kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita mohon pertolongan, dan mari kita berdoa ya. Sebelum saya berdoa, saya akan bacakan Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu banyak ayat firman Tuhan yang memberitahukan kepada kami betapa luar biasanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali hal itu tidak nyata, dan bahkan tidak kami alami karena ketidakpercayaan kami, karena kekhawatiran kami, dan banyak hal yang menghimpit firman, yang menghimpit akan janji-janji, sehingga kami tidak bisa jelas lagi untuk melihat bahwa kami hidup di dunia ini adalah dirancang oleh Tuhan. Demikian luar biasa. Dari mulai kami sejak lahir sampai kami berkeluarga, dan bahkan sampai kami menghadap Tuhan kembali, ada satu rancangan Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu kami dijadikan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, inilah satu pekerjaan yang Engkau lakukan, sangat berbeda dengan menciptakan dunia ini. Segala isi dunia yang Kau ciptakan hanya dengan berkata jadilah, semuanya langsung terjadi. Tetapi untuk membentuk manusia beribu-ribu tahun, dan bahkan sampai anakmu yang tunggal, yang kami percaya dialah satu-satunya menolong kami, yang memberikan hidupnya, tubuhnya, darahnya, yang sudah dipecahkan, yang sudah diberikan pada kami, dan itulah yang menjamin kami, Tuhan. Kami percaya tanpa tubuh Kristus dan darahnya, kami tidak pernah tahu apa itu keselamatan, apa itu hidup yang sukses. Apa saja yang kami lakukan pasti akan berhasil. Segala kebaikan yang kami terima dari segala peristiwa yang ada, apapun Tuhan, yang kami kerjakan, yang kami lalui, semua adalah untuk kebaikan kami. Sungguh ini adalah satu janji yang kadang-kadang kami lalui dengan seenaknya sendiri, dan bahkan dengan kecuekan. Tetapi Tuhan dengan sabar menantikan kami untuk hidup bisa berbuah, bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk orang-orang sekeliling kami. Mengasihi mereka dan mengasihi seperti diri kami, kami kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mohon pertolongan dan kekuatan dari Engkau, supaya kami bukan hanya bisa pandai mendengarkan, pandai mengerti, tetapi kami lumpuh di dalam menjalankannya. Berikan kami Tuhan, dengan sederhana mendengarkan, tetapi dengan tekun untuk melakukannya. Itulah amanat Tuhan yang sungguh berkenan pada Engkau. Kami serahkan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan ulangi dari ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, saudara, ayat 2 ini merupakan ayat pembalikan dari posisi manusia yang berdosa menjadi manusia yang penuh dengan kerinduan, satu keinginan, satu passion, ya, the holy passion, satu passion yang sangat kudus itu untuk mau menyukai Taurat Tuhan,
Ya, ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan bagaimana cara menyukainya? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya tidak berhenti. Bukan berarti siang itu siang hari, malam, bukan itu. Bukan secara konotasi literal, bukan. Tetapi ini konotasi secara makna. Jadi terus menerus tidak berhenti. Nah, kalau kita hidup seperti itu, meninggalkan kumpulan pencemooh, meninggalkan keberdosaan kita masuk dalam hidup yang baru, dan kemudian kita bersama-sama dengan orang-orang percaya itu, kita bersama-sama berjalan dengan menyukai akan Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang malam, dan kita jalankan itu tiap hari. Apa yang terjadi? Ayat ketiga ini akhirnya muncul. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, pohon yang di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Saudara perhatikan, daunnya tidak layu. Jadi artinya bahwa daun itu akan ada yang mengganti daun baru. Daun yang lama kering, jatuh, gugur, ganti yang baru muncul. Benih itu muncul terus, tidak habis-habis. Jadi hidup orang percaya itu, kalau sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kalau kita sudah ditangkap oleh Tuhan, hati kita, dan kita merindukan Dia, apa yang terjadi? Saudara-saudara tidak mungkin tidak mau mengenal Tuhan. Saudara tiap hari ingin memuji Tuhan, tiap hari ingin hidup bersama dengan Tuhan. Dan Daud katakan itu, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di luar atau di dunia. Saudara, kalau saudara tahu makna kata-kata itu, sebenarnya adalah orang-orang yang hidupnya betul-betul membentuk seluruh kehidupan bersama-sama dengan apapun yang dia miliki. Tidak sebanding dengan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Saudara, saya percaya saudara sudah mengenal apa itu hidup dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara belum pernah merasakan itu, saudara tanya diri kita sendiri, apakah saya sudah betul-betul mencintai Tuhan saya, ataukah saya masih mencintai dunia ini? Ya, barang siapa mencintai nyawanya, minggu yang lalu, akan kehilangan nyawanya. Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa menyerahkan nyawanya untuk kemuliaan Tuhan, dia akan mendapatkannya dan bahkan berlimpah-limpah. Ya, jadi ini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Artinya tidak layu daunnya adalah daun yang gugur, timbul lagi satu, terus seperti itu, tidak habis-habis. Jadi kekuatan orang percaya itu tidak mungkin habis. Ya, ada orang tanya, Pak, kalau pembinaannya orang sedikit gimana? Nggak habis daunnya. Jangan patah semangat, saudara. Kenapa? Kita bukan main manusia, kita main Tuhan. Kalau nggak ada yang bicara gimana? Nggak apa-apa, batu-batu pun kita khotbahin. Kan gitu. Betul nggak? Iya kan? Puji Tuhan. Ya kan? Nah, ayat yang 4. Bukan demikian orang fasik. Nah, ini perbandingan. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara tahu perbandingannya? Pohon akar kuat dengan air yang hebat masuk dalam tanah. Yang ini apa? Sekam. Sekam itu apa sih? Saudara tahu, kalau kita pernah menyalakan obat nyamuk yang lingkaran 3 roda itu, ini bukan sponsor, saya nggak dapat apa-apa dari 3 roda. Nah, putar-putar itu kan terus kita bakar. Terus kemudian apa yang terjadi? Setelah dibakar, itu kan runtuh kan? Nah, sekamnya itu kan runtuh, apinya itu kan. Nah, saya tanya, apakah dia memiliki berat? Apakah dia memiliki satu nilai? Nggak ada nilainya. Bahkan bikin orang susah. Kenapa? Kena tiup angin, kemana-mana gitu. Sekam. Hidup kita enteng, nggak ada artinya. Mini tekel ufarsin. Saudara, waktu Daniel melihat itu, apa yang terjadi? Dia mengatakan, menjelaskan itu kepada raja.
Apa artinya Belsasya? Termasuk Nebukadnezar punya mimpi sapi begini, wah sapi besar, terus sapi kurus gitu kan, selama 7 tahun kesengsaraan, 7 tahun kelimpahan yang luar biasa. Nah saudara, saya tidak jelaskan sana, itu ada cara hidup yang hebat sekali. Kalau saudara pakai hidupnya Alkitab, saya percaya saudara tidak akan habis, tidak akan layu daunnya. Usaha kita tidak akan pernah hancur. Dia akan muncul terus. Satu kreativitas, satu pembaruan, satu kehidupan terus gak habis-habisnya. Tapi kalau kita berhenti, saudara, seperti sekat, ditiup, langsung iblis mengayak kita. Ya. Waktu Tuhan Yesus berkata pada Petrus, "Hai Simon Petrus, kamu tahu tidak, kalau aku tidak doakan kamu, kamu diuji dan dicobai oleh iblis. Kamu ditampi oleh iblis. Jika kamu ditampi, kemudian ditiup oleh iblis, dan kamu seperti sekat." Tahu kan? Tahu padi nggak? Pernah ngayak padi nggak? Ini ibu-ibu nggak pernah. Kalau nggak pernah belajar di desa, ngayak kan, cerai terus. Setelah itu apa? Kan diangkat ke atas kan? Terus diapain? Nah, gitu tiup. Yang beratnya ada artinya hidupnya, yang punya kekuatan arti, dia tenggelam, tetap, menetap. Tapi yang namanya tahu sekam itu, ya kan? Itu namanya gerak, ya kan? Nah, dia jatuh ke bawah. Setelah itu dikumpulkan, diapain? Dimakan gitu? Enggak, dibuang, dibakar. Nah, yang tinggal apa? Bijinya. Sekali lagi, itu satu ilustrasi perumpamaan. Minggu yang lalu kita sudah diberitahu, biji itu ditanam, bukan dikubur. Dia pecah, kulitnya pecah. Setelah kulitnya pecah, dagingnya pecah. Setelah dagingnya pecah, saudara, ada dua kekuatan rahasia hebat di dalam alam semesta ini. Yang pertama, saudara, akar itu selalu ke bawah, betul? Banyak orang nggak tahu ini rahasia. Orang tahu rahasia itu cuma ke atas tumbuh. Bukan. Tumbuh itu pertama kali ke bawah dulu. Dia ke bawah, akar itu pecah, terus dagingnya pecah, dia terkelupas, ada kehidupan, ada roh di sana. Dan kemudian dia turun ke bawah untuk membentuk akar, nyedot makanan sehebat mungkin, baru dia naikkan ke atas. Untuk apa? Membentuk batang itu. Batang sebesar itu dari mana asalnya? Dari biji yang kecil. Itulah kerajaan Allah. Jika kita mau mengerjakan sesuatu, jangan melihat besarnya dulu. Mau nggak kita dibentuk dari yang kecil itu dulu? Iman sekecil biji sawi berbeda dengan iman segede gunung. Iman segede gunung tapi mati, buat apa? Tapi iman sekecil biji sawi hidup, bisa mindahin gunung. Betul kan? Nah, saudara, ini prinsip-prinsip Alkitab. Nah, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa percaya? Kenapa kita tidak bisa berbuat? Kenapa kita tidak bisa hidup itu memberkati orang? Kenapa kita menjadi hidup yang menyusahkan orang? Pak, kenapa hidup saya nggak bisa berhasil, Pak? Kenapa saya hidup selalu bergantung pada orang? Saya nggak bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Kenapa? Saudara, jawabannya adalah karena ia tidak ditanam di tepi aliran air. Dan daunnya selalu layu, tidak ada penggantinya. Terus kemudian, saudara, apa saja yang diperbuatnya tidak berhasil. Betul kan? Nah, ini ayat firman Tuhan ini diamini nggak? Siapa yang percaya ayat firman Tuhan ini ada? Ayo angkat. Percaya, bener ya? Nanti dilakuin nggak? Masalahnya bukan cuma angkat tangan. Masalahnya diamini nggak dan mau dijalani. Nah, kita belajar gitu ya. Mengapa kita tidak bisa berbuat? Jawabannya cuma satu. Karena kita tidak ditanam di tepi aliran air, sehingga kita tidak bisa mendapatkan kekuatan makanan itu. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup, akulah air hidup." Betul kan? Akulah pokok anggur. Jadi kalau kita nggak ditanam, tidak menyedot dan tidak merindukan firman,
air hidup, pengajaran Kristus, hidup seperti Kristus. Bisakah saya berhasil? Jawabannya bisa, tapi bukan dari Tuhan. Keberhasilan dari mana ini? Bisa dari kekuatan manusia, bisa dari anugerah umum, bisa dari orang lain yang bantu kita. Nah, saudara banyak sumbernya. Tetapi kalau saudara tidak dari sumber yang utama ini, saudara harus tahu, semua akan diuji oleh Tuhan. Dan semua akan dibakar oleh Tuhan. Dan hanya yang dari emas yang murni, yang tidak akan terbakar. Semua terbakar, ia habis. Tinggal yang murni yang muncul. Ya. Nah, di sini kita akan belajar. Ya, coba kita lihat di dalam makalah itu ya. Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Syarat mutlak pasti berbuah. Ya, apa syaratnya? Saudara, kita sudah mendengarkan minggu yang lalu. Syaratnya adalah saudara harus mau mati bersama dengan Kristus. Bukan hanya mati dalam arti, oh Tuhan kau mati bagiku. Bukan, kapan kamu mati bagi Kristus. Bukan masalah iman itu soal Yesus mati bagi saya. Banyak orang Kristen percaya. Tapi kapan kamu mati bagi dirimu? Kamu menyangkali hidupmu. Kamu tidak mengutamakan dirimu. Kamu mengutamakan kehendak Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah dalam hidupmu. Saudara, saya bersyukur ada buku John Maxwell yang baru, 5 Levels of Leadership. Saudara baca di sana. Leadership yang paling puncak adalah leadership yang menyangkali diri. Servanthood leadership atau servanthood leader. Servant leader. Saudara, bukan hanya John Maxwell, beberapa penulis-penulis yang semua mengakui. Ya. Jadi saya tanya, seorang pemimpin itu bukan hanya karena jabatan, karena uangnya dipandang orang, karena kemarahannya orang takut. Itu bukan pemimpin, itu singa. Karena tangan besinya orang takut, wah sehingga orang gemeter semua. Tapi pemimpin yang di dalam kerajaan Allah adalah pemimpin yang menyangkali itu. Coba kita lihat kerajaan-kerajaan di dunia ini. Kalau saudara pernah ke tembok China atau ke Tiananmen atau kerajaan di Turki atau di Rusia atau di mana-mana atau di India, saudara lihat raja itu paling ujung dan semua itu ada pengawal-pengawalnya, dan semakin dekat raja pengawalnya semakin khusus, betul? Semakin hebat pasukan elit presiden, betul ya? Saya tanya, Tuhan Yesus pasukan elitnya siapa? Hah? Orang pimpang, orang buta, itu loh pasukannya. Percaya nggak percaya, itulah kerajaan Allah. Saya tanya, waktu seorang raja dalam keadaan bahaya diserang, siapa yang nolong dulu? Rakyatnya dulu kan? Pengawal dulu di depan, berperang, kalah masuk. Wah, ini yang lebih jago lagi, melindungi raja. Pasukan jala, gitu kan? Kan dunia persilatan ini. Pasukan jala kalah, kan ganti apa? Pasukan kodok, gitu kan? Yang jago loncat, atau pasukan panah, macam-macam. Kalah semua gimana? Pengawal terakhir, panglima tertinggi, mati untuk rajanya, pelindungnya. Rajanya suruh lari dengan keluarganya, yang melindungi orang-orang sekitarnya yang mau mati untuk raja. Itulah kerajaan dunia. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus gimana? Dia maju dulu ke depan. Dia perang dulu. Dia serahkan nyawa dulu. Baru kita disuruh perang. Jadi sudah menang dulu, terus kita disuruh perang. Loh, kita perang menang atau kalah? Hah? Di dalam kerajaan Allah kita perang menang atau kalah? Sudah menang, bukan menang aja, sudah menang. Jadi saya dengan dosa saya ini saya menang nggak? Nah, ini mental ini. Gereja Injil ini mentalnya itu kalah. Kenapa kalah? Ngaku dosa terus, nggak pernah bangkit-bangkit. Ya Tuhan, dosa saya banyak. Ya Tuhan. Loh, kapan? Kamu tuh sudah menang. Kamu sudah ditebus. Kamu punya kekuatan, punya kuasa.
Dan kita ini setengah jalan ini. Tapi ada orang yang kepercayaan yang lain, agama Kristen juga, yang terlalu optimis gitu ya. Oh, kita pasti menang, walaupun kita klaim bisa. Tapi nggak pernah sadar kalau kita ini juga orang berdosa, nutupi semua dosanya. Kenyataannya bahwa dosa itu begitu jelas, nggak bisa kamu taklukkan itu. Heran juga ya. Jadi raja yang ada atau sistem yang ada di dalam kerajaan Allah, saudara, kita harus berbuat itu. Saudara harus, yang paling utama adalah menyerahkan diri. Itulah kunci kesuksesan. Kesuksesan sejati orang Kristen adalah, saudara, kita membuka rahasia hidup kekal. Dengan apa? Dengan hidup bukan untuk diri saja, dengan hidup untuk Tuhan, untuk kehendak Tuhan, untuk nama Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Kalau saudara mengerti ini, baru saudara akan tahu betapa luar biasanya orang-orang yang berhikmat, yang tahu melihat orang lain, yang tahu menolong orang lain. Dia pasti orang yang lebih daripada orang biasa. Saudara, orang menyangkali diri itu adalah orang yang paling pintar di dunia ini. Orang yang tidak pernah nyangkal diri, orang yang membodohkan semua orang seluruh dunia. Betul ya? Orang menyangkali diri itu orang paling rendah hati. Dia tahu dia nggak bisa apa-apa. Dia membutuhkan orang lain. Dia harus tolong orang lain. Ya, saya kemarin waktu di bandara, saya ke Periplus, saya melihat 100 toko menurut majalah Forbes yang terkaya di dunia. 100 toko itu ada sekitar 2 atau 3 dari Indonesia. Dan semuanya muda-muda. Kalau dulu kan tua-tua gitu, 80 tahun, 70 tahun gitu kan. Sekarang enggak, berubah. Saya percaya itu akan mengikuti dalam gereja. Gereja Tuhan akan mengalami itu. Kenapa, saudara? Karena kekuatan yang luar biasa yang Tuhan pakai. Saudara perhatikan di Alkitab. Tuhan memakai, saya bukan menghina orang tua ya. Tidak, orang tua jadi penasihat, betul. Tapi siapa yang maju berperang, siapa yang berjuang dalam penderitaan, dalam kekuatan yang hebat itu, siapa? Baca Alkitab. Pemuda-pemuda yang dipilih Tuhan. Ada nggak dituliskan orang-orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek berperang? Ada nggak? Lalu saudara, kita fair. Fair kenapa fair? Ini Alkitab loh. Zaman Yosua, satu generasi yang tua itu habis semua. Digantian generasi Yosua. Kenapa Tuhan lakukan ini? Saudara, kenapa? Karena generasi yang baru, dengan hati yang baru, dengan iman yang baru, itu begitu lurus, luar biasa. Perusahaan yang tidak pernah direvitalisasi atau revisioning nggak akan bisa melawan zaman. Saya baca bukunya Renal Kasali, saya senang sekali. Kenapa? Saudara, sebenarnya teori-teori yang ada itu mirip dengan seluruh apa hidup orang percaya. Dan itu bahkan saya percaya itu adalah satu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan. Dan kita jika tidak mau baca, kita rugi sendiri. Dan terbukti di Indonesia, saudara baca, Cracking Entrepreneurship. Dia mengatakan, yang membuka keselamatan bangsa ini bukan cukong-cukong yang kaya, tetapi apa? Pedagang-pedagang yang kecil di sekeliling Indonesia yang jumlahnya hampir 2 juta orang. Itu yang mempertahankan bangsa ini bisa hidup sampai sekarang. Kalau yang kaya-kaya itu untuk dirinya sendiri, betul nggak? Tapi kalau rakyat itu yang di bawah, yang jual pecel, untungnya cuma sekian, terus dia kemudian balik lagi dan kemudian berdagang, berparter, putar terus seperti itu, hidup dia. Nah, saudara, nanti saya akan bicarakan mengapa salah satu sebab kita tidak berbuah. Kan sebelumnya ada ini kan 7 sebab itu kan, masih ingat ya, ada 5. Kenapa tidak berbuah?
ya, tidak percaya, tidak taat, tidak pernah tuntas menyelesaikan sesuatu, dan merasa tidak cukup, khawatir. Ya, yang kelima, malas, tidak mau didisiplin. Ya, 5 tanda seseorang tidak akan berbuah. Jika itu ada di dalam diri kita, saudara hati-hati. Saudara, kita bisa berbuah, tapi buahnya kecil, sepet, kecut. Mangga kalau sempurna, dia buahnya enak kan? Seger, manis. Wah, gimana kan? Tapi kalau saudara kekurangan semua zat-zat itu, saudara bisa berbuah, tapi kayak pencit. Cocok dibuat apa? Sambal. Nah, puji Tuhan masih ada gunanya, ya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Tapi khusus orang senang sambal, ya. Enggak senang sambal, wah, ke belakang terus ya. Ini kan bahaya sekali. Oke, nah, setelah kita masuk sel. Mengapa mereka tidak percaya? Kita tahu ada 5 sebab. Ya. Saudara perhatikan ada 5 sebab. Mulai dari motivasi hati yang murni, yang tidak percaya pada Tuhan, sampai tindakan yang tidak mau berjalan dalam kemalasan. Ini total ini. Dari mulai hati terdalam, tidak ada geraknya, sampai kakinya tidak ada jalan. Tidak mau bergerak sama sekali. Saya tanya, saya ini berbuah apa sih? Saudara, kita berbuah apa sekarang? Kalau kita perhatikan, kenapa kita harus berbuah? Saudara, salah satu yang memprihatinkan bagi Tuhan Yesus, bangsa Israel salah kebangsaan tidak ada buahnya. Dia umpamakan dengan pohon ara, ditunggu oleh Tuhan 3 tahun, nggak ada buahnya. Nggak mau percaya ini gimana ini? Tuhan katakan, matilah kamu, dikutuk pohon itu. Besok ketemu lagi langsung kering, mati pohon. Kenapa? Karena tidak berbuah. Nah, sekarang kita selidiki. Mujizat bukan tidak ada di depan kita. Berkat Tuhan berikan pada kita, iya kita terima. Lupa kenapa saya tidak bisa berbuah? Saya hidup kekurangan tidak. Nah, saudara, kenapa bisa seperti itu? Kenapa saya tidak bisa berbuah? Apakah Tuhan salah? Firman Tuhan mengatakan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup mau berjuang dalam nama Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Tidak akan meminta-minta. Tidak akan jadi pengemis. Tapi saya tanya, ada nggak orang Kristen pengemis? Banyak. Kalau nggak percaya, nanti kita ke daerah pemulung. Di situ ada persekutuan pemulung Kristen. Kenapa mereka bisa seperti itu? Setelah itu ada dosa struktural yang hebat yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Ketidakseimbangan harta benda. Karena yang kaya sedot untuk dirinya, yang miskin dibawa tertekan luar biasa. Tidak ada keadilan dan tidak ada belas kasihan, tidak ada hati yang tergerak, tidak ada. Dan bahkan kalau kita berdagang, kita maunya apa? Semakin kaya, semakin untung, semakin besar, semakin senang. Untuk kecil pun mengatakan rugi. Ada toh. Orang untungnya kurang 10%, aduh rugi saya Pak. Untungnya tinggal 50%, bangkrut Pak saya Pak. Rasain kamu kalau bangkrut sih. Karena kamu yang ngomong sendiri. Kapan kita bisa bersyukur? Nah, kunci di antara semua ini adalah karena tidak ada hati yang diubahkan oleh Tuhan. Berkat sudah mengalir luar biasa, tetapi tidak ada hati yang diubahkan. Ya, kita baca Titus, supaya kita lihat ya. Titus pasal 3. Titus pasal 3. Saya bacakan dari ayat 13 ya. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Saudara, kalau saya baca Alkitab, seluruh perjalanan hamba Tuhan itu
tidak pernah kekurangan apapun. Dan Paulus perintahkan pemimpin-pemimpin gereja, penatua-penatua itu untuk memperhatikan apa? Perhatikan. Dia katakan apa? Perjalanan Zenas dan Apolos, dalam perjalanan mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Paulus punya otoritas yang luar biasa. Jadi gereja diberitahu oleh dia, ini ada perjalanan misi. Kamu jangan pernah kasih kekurangan sedikit pun. Kebutuhan mereka lengkap semua. Betul kan? Dan ayat ini banyak seperti ini. Jika ada hamba Tuhan nggak punya tumpangan dan menumpang ke rumahmu, sambutlah dia seperti nabi, dan engkau diberkati oleh berkat nabi. Saya tanya, kalau saya memperlakukan hamba Tuhan itu seperti itu, apa yang terjadi? Saya berbuah. Saya memiliki buah seperti apa? Seperti nabi. Tetapi hidup seperti ini hampir jarang diajarkan. Saya sampai hari ini sangat bersyukur. Kenapa bersyukur? Kami punya rumah besar sekali, ya. Waktu papa saya jadi pendeta, setiap kali ada hamba Tuhan datang dari luar kota, dari mana gitu, dari luar pulau gitu. Setelah ditanya apa? Kamu mau tidur sini? Ada 2 kamar, dan semua makan dijamin. Saya sampai hari ini tidak pernah saya lihat ada seperti bapak saya. Apalagi pendeta, susah lagi. Nggak ada, saudara. Sampai hari ini ada orang begitu terbuka, dikasih makan, kasih semua. Bahkan motor saya pun dikasih ke dia. Motor anaknya dulu, motor saya baru dikasih. Nanti tak beliin baru ya. Wow, ini jengkelnya. Sampai hari ini kalau ingat, aduh masih jengkel. Puji Tuhan, Tuhan membawakan saya. Jadi sukacita saya, ya kan? Kenapa sih? Nah, coba kita baca ya. Ada satu kehidupan yang berubah dalam seluruh kehidupan orang percaya. Nah, ayat yang ke-14, perhatikan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saya tanya, mengapa gereja kita tidak berbuah? Sudah tahu jawabannya? Sudah baca itu? Baca. Jangan kekurangan sesuatu pun untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok mereka, yang paling penting, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi ada satu pertalian yang luar biasa di dalam jemaat itu, kehidupan bersama. Saudara, orang memperhatikan orang, pasti akan dia berbuah perbuatan dan akan dipakai Tuhan luar biasa. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini secara teori ilmu. Siapa di sini yang jurusan pertanian, tumbuh-tumbuhan gitu? Ada yang? Nggak ada ya? Berarti pintar saya semua. Ya. Saya tanya, saudara, buah itu untuk apa? Pikiran kita apa? Dimakan, Pak. Damje kamu. Damje gitu kan. Pak, buah itu apa? Wah, kita nanti makan, Pak. Dicuri aja dimakan. Kan gitu. Kalau saya kecil kan, wah ada buah mangga ini. Mangga apa itu, mana lagi gitu kan. Wah, ini lumayan ini. Rasa kepingin ambil gitu kan. Saya tanya, kenapa buah itu ada dan apa fungsinya buah? Saudara tahu? Itu hebat sekali. Buah itu adalah satu cadangan kehebatan dari satu Tuhan. Nanti kita masuk ke panen kerajaan Allah. Jadi waktu pohon itu berbuah, artinya apa? Saya meregenerasi diri saya, cadangan hidup saya. Saya akan terus mengembangkan hidup saya dan berlimpah-limpah di sana. Jadi saya tanya, dari mana pohon itu bisa menjadi pohon lagi? Dari buah. Ada teori cangkok dan lain-lain. Ya kan? Saya tanya, jadi buah itu untuk apa? Cadangan makanan, cadangan kekuatan, cadangan kehidupan, cadangan akan kekuatan dari Allah, kekuasaan, itu di situ semua. Jadi kalau kita tidak hidup berbuah,
engkau tidak bisa meregenerasi. Engkau tidak akan mampu untuk memberikan itu warisan-warisan kerajaan Allah kepada anak cucu kita, kepada generasi selanjutnya. Nah, kenapa kita tidak bisa berbuat? Kita kembali contoh orang Israel dipimpin oleh Musa. Kenapa generasi dipimpin oleh Musa nggak bisa berbuat? Karena seluruh hidup mereka bersungut-sungut terus, menentang Musa terus, nggak habis-habis tentang terus. Nggak akan berbuah kamu. Seorang anak waktu diajari oleh mamanya bantah terus, goblok itu anak, percaya saya. Tapi anak itu mau dengar mama, iya ma, gimana ma, iya ma, pasti dia pintar, betul nggak? Loh, nanti cobain ngajari anak gitu ya, yang belum punya anak nanti dengar omongan saya. Saya kalau memberitahu anak saya, dengar dulu ya, kamu jangan jawab apapun. Mama mau ngajar, papa mau ngajar, semua dengar dulu. Kenapa? Karena iman keluar dari pendengaran, kepandaian keluar dari pendengaran, hati yang mengerti hati orang keluar dari pendengaran. Ini pendeta siapa ini? Yang saya minta tugas untuk dengar. Saya lupa. 3 pendeta nanti. Mata, telinga, dan mulut. Kalau saudara bisa mengerti bagaimana engkau melihat, bagaimana engkau mendengar, bagaimana engkau berkata, sebagai seorang gembala, pasti akan berhasil. Itu rahasia kita sekali. Jika kita bisa mendengarkan orang, sebaik-baik orang paling susah itu bukan orang ngomong, jawab, bukan. Yang paling susah mendengar. Terutama ibu-ibu, lebih gampang ngomong daripada dengar biasanya. Kalau bapak-bapak lebih senang tutup mulut, tutup telinga juga gitu kan. Cuek aja dengan istrinya dengan begitu. Jadi tutup mulut, tutup muka, tutup kaki, tutup semua gitu kan. Maksudnya coba kita lihat, kenapa bangsa Israel tidak bisa berbuat? Kenapa saya nggak bisa berbuat? Kenapa gereja kita nggak bisa berbuat? Siapa cuma satu? Lihat sejarah. Kita lihat, saudara, dalam sejarah yang kita lihat, apakah kita seperti bangsa Israel dipimpin oleh Musa? Ataukah kita bangsa Israel dipimpin oleh Yosua? Saya tanya, waktu Yosua memimpin, ada nggak yang melawan Yosua? Ayo jawab. Ayo, kalau ada tunjukin saya. Tujuan? Ada nggak orang Yosua? Saya nggak bisa, saya mau bersungut-sungut, ada nggak? Nggak ada satupun. Bangsa yang akan masuk tanah perjanjian adalah bangsa apa? Yang hidupnya betul-betul tidak ada kekhawatiran, berserah pada Tuhan, dipimpin dengan kuasa kekuatan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara, dari sana pasukan yang tidak punya apa-apa itu mengalahkan kerajaan-kerajaan yang kita baca tadi di Yosua. Raja Obasan, Raja Amori, Raja Kanaan, wah itu raja besar. Itu raja-raja Media, Persia, raja-raja yang hebat sekali. Kekuatannya 3 benua. Tapi oleh bangsa Israel yang kecil bisa kalah. Gideon melawan lebih daripada 10.000 pasukan, mungkin sekitar 50 ribuan kalau di total semua. Dengan berapa orang nih? Nah, ada yang tahu nggak? 300 orang. Bagaimana 300 orang kalahin puluhan ribu orang? Masuk akal nggak? Nah itu hidup Kristen. Saudara, iman kita ini melebihi daripada seluruh tindakan-tindakan yang ada. Bukan karena saya akan mengerjakan, bukan. Tuhan berikan kekuatan itu, bukan dari diri kita. Ini ada pekerjaan pelayanan. Saudara jangan dipikir, saya nggak bisa Pak, kenapa? Wah saya nggak mampu Pak. Bukan kemampuanmu. Pekerjaan Tuhan adalah kemampuan Tuhan. Saudara, kalimat ini simple. Jadi Tuhan ada pelayanan. Siapa yang bisa melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan? Jujur aja, Tuhan sendiri. Tuntutan Tuhan itu sempurna. Tidak ada orang yang bisa lakukan. Kekudusan Tuhan itu sempurna. Tidak ada orang bisa hidup kudus. Kebenaran Tuhan itu sempurna. Bapak kalau gitu ngapain kita di sini? Nah, lihatlah Kristus. Kamu bisa lakukan karena Kristus, bukan kamu. Jangan membanggakan diri. Wah Pak, saya bisa lakukan ini begini-begini. Wah hebat Pak. Gereja kita hebat Pak. Kenapa? Wah sukses Pak. Saya tanya, sukses siapa?
kamu sukses itu bukan, sama Tuhan. Jadi jangan memegahkan diri. Ya, oke ya. Nah, saudara perhatikan baik. Buah hasil tanah, ya. Jadi perhatikan. Jadi buah itu mengandung apa? Satu kekuatan, satu cadangan makanan, satu untuk regenerasi. Dan jika tidak berbuah, maka saudara tidak akan berbuat apa-apa untuk masa depan. Saudara tidak punya kekuatan. Jadi gereja yang tidak berbuah, gereja itu akan berputar-putar. Keluarga yang tidak berbuah, dia akan berputar-putar. Saya beritahu kepada saudara saya, kamu kalau hidup seperti ini, kamu tidak akan pergi kemana-mana, kamu akan terpuruk habis. Kenapa? Karena pendapatanmu, hidupmu yang sengsara seperti itu, yang bekerja mati-matian, dan keluar uangmu jauh lebih banyak. Kenapa? Nggak bisa. Penghasilanmu 1 bulan 2,5 juta atau 3 juta, kebutuhan anakmu seperti ini, bagaimana kamu bisa? Nggak akan bisa. Bagaimana caranya? Berpikir dalam nama Tuhan, minta kuasa Tuhan, cari cara-cara hidup. Dan anakmu juga bisa melakukan sesuatu, anakmu suruh ngajar anak kecil, pasti dapat. Kalau anakmu malas, nggak bisa bantu kamu. Nah, itu harus dididik semua. Jadi kita tanamkan itu, supaya apa? Itu berbuah, menolong kita, menolong keluarga. Tapi kalau kita cuma, ya udah Pak, ya guru begini Pak, nggak bisa apa-apa Pak, nggak bisa, kita akan berhenti, nggak bisa dapat apa. Ya. Jadi kenapa kita tidak berbuah? Kita ada jelas. Nah, kalau kita berbuah, apa yang harus kita lihat buahnya? Saudara, jika kita tidak berbuah, regenerasi tidak ada, kekuatan tidak ada, hidup kita akan habis. Jadi gereja yang tidak menghasilkan buah, jangan dipikir engkau selamat. Tidak, engkau akan kering habis. Kita harus berbuah. Selain itu menyelamatkan diri kita sendiri, akan juga menurunkan kekuatan untuk anak cucu kita. Ya. Jadi Titus pasal 3 ini jelas sekali. Saudara, dengan disiplin luar biasa dalam hidup kita, dengan kita dididik luar biasa oleh Tuhan, kemudian saudara, apa yang kita lakukan nanti, mulai dari pengenalan kita sampai hati kita, sampai tangan dan kaki kita, itu akan mengikuti apa yang Tuhan berikan pada kita. Saya ingin tanya, ya, coba kita pikirkan, kalau kita memikirkan satu orang, kita lihat sekarang. Saya pernah bertemu dengan satu orang. Lihat, saudara, kalau menurut saya, orang ini lebih goblok dari saya. Kelas 2 SMA, nilainya nggak lebih baik dari saya. Wajahnya pun nggak sebagus saya. Bukan berarti saya tuh sombong, bukan gitu ya. Saudara tahu nggak? Wajahnya agak sedikit miring-miring ini. Mukanya, aduh hitam. Rambutnya agak keriting. Terus, bagaimana mungkin kita melihat apa? Wah, terus dia senang dengan cewek, lari semua ceweknya. Cewek-cewek menghina semua. Tahu apa? Saudara tahu? Yang paling cantik waktu kelas 3 kawin dengan dia. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa lo tertawa semua? Saya tanya, kok bisa katanya? Aduh Pak, waktu dia datang Pak, terus mengatakan hatinya terbuka karena dia jadi takut. Papa saya dan mama saya nggak tega Pak. Dia katakan, coba kamu pikir ulang, coba dipikirkan, mungkin Tuhan kasih dia untuk kamu. Wah, bingung saudara, masuk kamar nangis. Kenapa pikiran dia Lee Min Ho, gitu kan? Tahu Lee Min Ho? Kalau cewek kan, wah sekarang kan Koreaisme kan, semua pindah ke Korea semua, gitu kan? Maunya cowok kayak Korea, gitu kan? Terus dapatnya apa? Cowok seperti itu. Saya tanya, waktu dia dapat cowok seperti itu, dia dapat dari Tuhan dan dipenuhi dengan satu sukacita. Saya tanya, Nick Juvivi kawin nggak?
yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, punya anak nggak? Saya tanya, siapa perempuan mau dengan ini? Semua ini yang belum kawin katanya, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Maksudnya belum terkenal loh ya. Kalau udah terkenal kan, wah duitnya aja gitu kan lumayan, nggak apa-apa. Stephen Hawking juga sama. Kenapa ada ratu mau kawin dengan dia? Karena Stephen Hawking kaya sekali. Jadi kawin bukan karena cinta, bukan karena apa? Karena uang. Gitu. Johnny Erickson Tada kawin nggak? Kawin dengan seorang Jepang. Dia kawin bukan karena apa? Karena begitu mengerti kehidupan kesusahan dia. Suaminya satu-satunya orang yang dikirim Tuhan mengerti hidup dia. Jadi mereka kawin bukan karena seks. Mereka kawin karena kehendak Tuhan. Saudara, kenapa? Seks akan berhenti. Segala sesuatu akan berhenti. Tapi hati yang disatukan Tuhan itu akan kekal. Ya. Oke, kita berhenti sejenak, nanti kita masuk beberapa contoh.